kita dikasih kesempatan oleh Tuhan satu hari lagi untuk kita datang menghadap tata kasih karunia Bapa di surga. Kita mau membawa semua yang terbaik untuk Tuhan hari ini. Pujian, penyembahan kita yang terbaik kita mau berikan kepada Tuhan hari ini. Karena kita percaya hanya Dia adalah jawaban dari segala masalah kita. Amin. Oleh sebab itu mari sama-sama hari ini kita diperlengkapi lebih lagi oleh Tuhan. Kita mau dijamah sama Tuhan hari ini. Kita berikan yang terbaik. Kita berserah sama Tuhan hari ini. Biar iman kita dikuatkan hari ini bahwa sekali Yesus, selamanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sama-sama sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan kita. Oh dalam Dia, di setiap musim kehidupan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya. Amin. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari semuanya kita katakan sekali Yesus. Yes, biar ini menjadi iman kami Tuhan. Karena kasih-Nya sekali lagi katakan sekali Yesus. Harapan kami Tuhan akan pernah hilang di dalam-Mu, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sama-sama kita nyatakan sekali lagi. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku
kesempatan siang hari ini Tuhan, kami boleh berhadapan di hadapan tata kasih karunia-Mu siang hari ini ya Bapa. Mari Tuhan Kau hadir di tempat ini, menjamah setiap dari kami Tuhan. Biar kami mau terus ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan Kau bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan yang siap untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom to be. Siap untuk melompat buat Tuhan hari ini, amin. Kita mau bersuka cita sebab harinya Tuhan hari ini. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Amin. Ya segala yang bernafas memuji nama Tuhan, katakan haleluya. Aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari kita menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita. Kau yang terbesar Tuhan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau yang terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar Tuhan, terbesar dan mulia, biarlah semua biarlah semua, biarlah semua. Sekali lagi kita nyatakan, biarlah semua, biarlah semua memuji-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Amin. Mari yang bersuka cita sorakan haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita layak dipuji, amin. Sorakan haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan.
hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Sama-sama. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu untuk selamanya. Sorakan yeay. Kami puji Engkau karena kebesaran-Mu Yesus. Mari sama-sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Mari PPM. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu Tuhan. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu untuk selamanya. Biarlah musik memuji Tuhan. Kami percaya Engkau berkuasa selamanya atas hidup kami Tuhan. Mari sama-sama kita ikuti. Oh, oh, saya mau dengar suaranya tuh BM. Raja atas dunia menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami Amin. Dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Iya, silakan duduk teman-teman semuanya. Terima kasih tim PW ya. Kita mau menyambut dulu buat teman-teman. Mungkin di sini apakah
ada yang pertama kali hadir di 2PM, boleh angkat tangan. Ada di belakang, ada lagi yang dimana kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita ya. Halo, shalom. Langsung kayak gini, apa nih? Apa nih? Enggak, kita nggak gigit Kak, tenang ya. Kita nanti mau nyapa-nyapa dulu karena nanti kita ada Kak juga ya. Oke, kita mau memberikan persembahan yang terbaik dulu teman-teman buat Tuhan. Di depan sudah ada QR code-nya ataupun di depan kursi ya. Di balik kursi sudah ada QR code-nya. Selagi teman-teman menyiapkan persembahan, kita boleh tunduk kepala sebentar, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Bapa, kami mengucap syukur hari ini Tuhan, kami boleh beribadah kepadamu. Sesaat lagi kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Semoga bisa menjadi berkat dimanapun berkat kami ini berada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan untuk memperbesar kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami yang terbaik. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Oke teman-teman, selagi teman-teman memberikan persembahan, akan ada informasi-informasi ya terkait cool dan lain-lainnya. Boleh kita next dulu teman-teman. Kayaknya kalau setiap minggu ngajak cool, kita selalu encourage teman-teman untuk ikut cool selalu ya. Host minta teman-teman untuk ikut cool. Tapi boleh nggak hari ini saya pakai pantun teman-teman ya? Supaya pantunnya bisa mengencourage, nggak mengencourage sih sebenarnya ya. Pokoknya ini pantun aja gitu. Oke. Jalan-jalan ke kota Efesus. Cakep. Di tengah-tengah ketemu Rasul Paulus. Cakep. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari kita ikut cool dan berjalan bersama Kristus. Masuk. Ini dua tahun lah saya siapin pantun ini. Oke teman-teman. Nah kalau misalnya teman-teman sekali mau encourage sekali lagi ikut cool ini nih, boleh kita next ya. Di cool ini banyak banget teman-teman. Di depan teman-teman boleh lihat dari jamnya, dari harinya, ya dari wilayahnya. Ya kalau misalnya teman-teman mau info lebih lanjut langsung ada CP-nya ya. Mana tuh tadi tuh before. Nah ini ada mana nih kontak personnya mana ya? Harusnya ada ya. Kalau nggak colek koaksa. Itu dia nih langsung QR code aja. Ya buat teman-teman jangan lupa. Ikut cool itu banyak banget teman-teman manfaatnya. Kayak saya pun juga merasakan kayak ada rema di setiap cool itu. Kalau saya di yang couple sama teman yang udah menikah, kadang-kadang ada aja permasalahan yang nggak mungkin nggak hanya dengan keluarga, mungkin dengan teman dalam perusahaan atau misalnya dalam pekerjaan, dalam kantor, tiba-tiba ikut cool, dapat rema yang kuat banget teman-teman. Bahwa misalnya saya ingat banget kesaksian dulu tuh bahwa istri itu adalah tiang doa. Jadi saya ajak ngobrol si saya, kita tolong doain gitu dan segala macam, ada pemulihan di situ. Jadi teman-teman kalau misalnya merasa sedih, ini juga berkaitan dengan prayer request ya. Teman-teman prayer request kita ini ada yang masuk, kita nggak akan pernah sebutin siapa orangnya, tapi orang ini mengalami depresi. Teman-teman saya boleh bacakan sedikit ya, why kita harus join cool. Dibilang salah satu saudara atau saudari kita ini bingung mau coba share tapi nggak tahu ke siapa ya. Dia ngerasa dirinya takut, sedih, ngerasa gagal. Kesehatannya juga bermasalah teman-teman. Ngerasa semuanya tuh kayak udah berubah gitu, udah mentok dengan keadaan. Tolong doakan saya. Teman-teman salah satu jawabannya ya berdoa pasti ya. Yang paling penting itu juga ikut cool, betul ya teman-teman. Buat teman-teman yang ngerasa depresi, sendirian atau segala macam, salah satu medianya itu ikut cool. Karena di dalam cool itu kita mendoakan, mengencourage dan kita dipulihkan bersama teman-temannya. Jadi ayo kita ikut cool. Dan juga tadi prayer request dan selalu ada tiap minggu ya, ini laporan buat Koaksa ini tentang jodoh. Jadi ini ada sajak bahasa Inggris seperti ini teman-teman. Bukan sajak ya, ini juga ada firmannya ini. Ini bahasa Inggris ya, ini saya baru belajar nih. If Jesus can turn water be wine, ngerti kan lo? Arti ya, jangan gue Indonesiain lagi nih. If Jesus can turn water be wine, I believe Jesus can turn you to be mine. Absolutely. Jadi, of course, oh my God. Jadi teman-teman ya, buat teman-teman yang mungkin masih setiap minggu ya struggling dengan masalah jodoh, kita percaya Tuhan bisa mengubah air menjadi anggur ya. Tuhan juga bisa mengubah hidupmu, bukan hanya jodoh ya. Jadi ya walaupun memang setiap minggu ada ini, kita selalu doakan buat teman-teman ya. Kita lanjut dulu teman-teman, kita mau open volunteers ya. Volunteers di sini seperti biasa ada kreatif sampai ke sosial media teman-teman. Jadi buat teman-teman yang setiap minggu datang 2PM, yuk join volunteers kita karena banyak sekali kita butuh untuk melayani Tuhan. Kita mau cari yang mau bukan yang bisa ya.
Bisa banyak teman-teman yang mau sedikit. Jadi yuk kita mau dan juga bisa, itu keren banget di mata Tuhan. Kita lanjut lagi teman-teman. Hari ini ada badminton. Yes, yang udah daftar badminton siapa? Oke, satu, oke udah banyak ya. Oke, see you nanti jam 6 sampai jam 9, 3 jam di Mission Sport Box Sunter. Yang belum daftar hari ini masih kita open ya, kita sewa 40 lapangan teman-teman. Tapi cuma ada satu kok ya. Enggak lah, bercanda. Kita ada 4 lapangan Aldi. Jadi kalau misalnya rata-rata tuh 8 orang satu lapangan, kita bisa buka sampai 32 ya. Jadi buat teman-teman masih ada slot, silakan ikut hari ini jam 6. Kalau misalnya Kak masih ada slot atau enggak, langsung colek Aldi aja atau ada CP-nya di situ ya. Langsung foto aja ada Renaldi atau Tore. Dan selanjutnya teman-teman, ini yang paling baru di minggu ini, kita ada dancer audition. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu. Jadi kita rencananya ya, kita mau dancer audition ini di tanggal 4 Agustus, jam 4 sampai selesai di MGK lantai 9. Kriterianya mau wanita, umur 35 tahun, memiliki skill basic menari. Ya, kayak saya kan skillnya basic aja gitu ya, tapi saya nggak mau karena saya nggak bisa. Jadi buat teman-teman, mungkin yang wanita-wanita terutama yang ada skill basic, boleh nanti ada Upin dan juga Tata ya, langsung foto aja langsung colek. Tanggal 4 Agustus masih lama ya, bulan depan lagi. Oke, lanjut. Selanjutnya ada coffee lunch hari ini. Ya, kita diberikan dengan coffee lunch teman-teman. Teman-teman nanti setelah selesai ibadah please jangan langsung pulang, kita menuju ke sana ya. Coffee lunch-nya banyak banget hari ini. Buat teman-teman kita kalau misalnya di sana jangan lupa untuk saling sapa, saling kenal walaupun jemaat baru, shalom saja ya, tanya kerjanya di mana segala macam. Kita sharing singkat lah ya. Atau mau didoakan itu boleh banget teman-teman, kita ada tempat khusus untuk didoakan ya. Untuk coffee lunch hari ini jangan lupa ya. Dan yang terakhir teman-teman, ini yang paling penting, jangan lupa juga untuk follow sosial media kita. Selain follow, di sini tempat di mana kita bisa prayer request. Ya, buat teman-teman kita buka selalu setiap hari Jumat malam sampai Sabtu. Buat teman-teman yang selalu mau minta didoakan, boleh banget agar pemulihan terjadi, langsung cek story-nya 2 PM setiap Jumat malam ataupun juga Sabtu, seharian itu masuk prayer request. Dan prayer request-nya selanjutnya ini banyak banget teman-teman yang masuk, tapi sudah kita rangkum ya. Tadi yang terutama yang masih merasa depresi dimanapun kamu saat ini, mungkin kamu datang saat ini kamu lagi depresi, ingat satu ya, ingat satu ini yang paling penting, jangan bunuh diri. Ini paling penting karena saya punya teman sudah melakukan itu, jadi saya sangat kalau punya pengalaman kayak gini sedih banget. Jadi please teman-teman, yang kalian lakukan itu jangan pernah kepikiran seperti itu. Satu, yang paling penting kalian datang ke Tuhan ya, as soon as possible kalian berdoa dan cari kakak pembina ataupun cool atau siapapun untuk didoakan ya. Karena kita masuk prayer request-nya ini hari ini teman-teman. Dan kedua, untuk pasangan hidup ya, mudah-mudahan bisa mendapatkan di tahun ini, amin. Ataupun di tahun depan, amin, amin ya. Dan untuk ada juga yang merasa introvert, khawatir, takut, didoakan untuk bisa keluar dari permasalahannya. Dan paling terakhir ada yang sedang skripsi, ada yang lagi skripsi saat ini. Oh oke, banyak ya. Jadi kita boleh berdoa sama-sama ya untuk skripsi supaya dilancarkan. Boleh teman-teman kita bangkit berdoa. Kita mau bangkit dulu dan berdoa bersama-sama teman-teman, bangkit berdiri. Kita mau tundukkan kepala kita mau serius di hadapan Tuhan. Haleluya Bapa. Tuhan, kami mau tunduk Tuhan ke dalam hadirat-Mu dan juga kami tak mau lupa Tuhan untuk memohon ampun terlebih dahulu Tuhan. Biarlah mercy itu terjadi, pengampunan terjadi bagi hidup kami Tuhan, supaya kami layak untuk berdoa kepadamu ya Bapa. Tuhan, hari ini kami mau khusus berdoa Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan yang mungkin merasa depresi, merasa dirinya sendiri Tuhan, seperti merasakan masa depannya nggak ada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mau berdoa satu hati, bila roh Tuhan yang takut akan Kau pertama kali turun Tuhan terhadap saudara-saudari kami Tuhan. Percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dimanapun kami berada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap roh-roh depresi, takut, apapun introvert di dalam nama-Mu dipatahkan Tuhan di dalam nama Yesus. Karena kami percaya roh-Mu lebih kuat daripada roh yang ada di dunia ini. Roh apapun itu Tuhan, because we believe God. Karena Engkau-lah Tuhan dari segala Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang merindukan pasangan, pekerjaan yang baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, rancangan yang indah sudah Kau siapkan. Masa depan yang baik dan bahkan lebih baik, rencana yang lebih baik
sudah Kau siapkan bagi teman-teman kami yang hadir di sini. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan akan memberikan waktu yang terbaik. Karena kami percaya Tuhan, walaupun kami punya kendala, Engkau yang punya kendali. Kami percaya Tuhan, setiap orang-orang yang bertuhan pasti bertahan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Raja dari segala raja, dan kami mau percaya Engkau selalu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang sedang skripsi Tuhan. Kau berkati skripsinya Tuhan dari bab 1 sampai selesai Tuhan. Setiap teori-teori yang dipakai berhasil Tuhan. Sampai nanti dia Tuhan sidang skripsi Tuhan. Engkau berjalan bersama anak-anak ini Tuhan. Kau berkati teman-teman yang sedang skripsi, sempro dan lain-lainnya Tuhan. Dan merindukan pekerjaan yang terbaik Tuhan. Sudah Kau siapkan. Dan kami siap Tuhan untuk memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan di 2PM hari ini, dan mau siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dalam beberapa menit ini mari kita siapkan hati untuk kita mengundang hadirat Tuhan ada di tengah-tengah hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mari ambil waktu ini untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ini rindu kami Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku tersisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh
kerinduan hati kami Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Keagungan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu dengan segenap hatiku. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Menyembah-Mu dengan segenap. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari naikkan sembah, mari naikkan pujian. Kerinduan kami, Yesus. Ini kerinduan kami, oh, menikmati hadirat-Mu, diam dalam bait-Mu, hanya bersama-Mu, Yesus. Kami rindu selalu akan Engkau, oh haleluya. Kami rindu akan Engkau, Yesus. Kau yang puaskan jiwa kami, mari sama-sama angkat penyembahan-Mu. Mari naikkan doa kepada-Nya. Tidak ada yang diam di tempat ini. Kami mau sembah Engkau selamanya, Yesus. Syadara-b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 ara. Engkau yang terindah dalam hidup kami, Engkau yang terbaik. Kami rindu Engkau, mari terus nikmati hadirat-Nya. Mari terus yang bisa berbahasa roh, mari mulai berbahasa. Dia hadir di tempat ini. Dia memulihkan setiap hati yang sedang terluka. Dia sedang mengangkat setiap engkau yang lemah. Dia sedang membebaskan yang terbeban berat. Dia sedang memberikan pengharapan bagi yang tidak punya pengharapan. Mari terus berdoa, mari terus berdoa. Yaralabaya syadarabaralabaralabaralabaya syadarabarabara. Yararabatararakaya syadarabaralabarabara. Biarlah Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir Tuhan. Hadirat-Mu segalanya. Your presence is heaven. Amen.
presence, Lord. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to Tiada Allah seperti-Mu, Yesus. Who is like You, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless worth. Nothing in this world can satisfy. Jesus, You're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. We see Your presence. Your presence is heaven to me. Come on, sing Your presence, Lord. Your presence is heaven to me. Your presence is Hanya Engkau yang sanggup memuaskan setiap jiwa kami, Tuhan. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence, Lord. Your presence is heaven. Come on, just sing. Oh Jesus, Your presence, Lord. Mari kita berikan kemuliaan yang paling besar bagi Tuhan kita, saudara-saudara. Bapa yang di surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang begitu setia. Hari ini kami berkumpul Tuhan sebagai satu keluarga besar, Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau begitu mengasihi setiap dari kami, Tuhan. Hari ini biarlah Bapa, di dalam kesederhanaan kata-kata Tuhan, kami bisa melihat Tuhan
kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Hari ini aku berdoa Bapa, bagi setiap orang yang sudah mulai hilang pengharapan Tuhan. Mereka boleh dikuatkan dan disegarkan kembali Tuhan. Bahwa sungguh pengharapan tidak mengecewakan Bapa. Bahwa sungguh Tuhan Kau sudah melakukan begitu banyak hal yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Hari ini biarlah kami menikmati Engkau Tuhan. Biarlah kami disegarkan. Biarlah ada roh pewahyuan. Spirit of understanding Lord. Biar Engkau yang berbicara kepada setiap dari kami secara pribadi. Di dalam nama Yesus. Setiap yang percaya boleh katakan? Amin. Amen, amen, and amen. Boleh kita berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan kita saudara-saudara. Dan juga tepuk tangan untuk our worship team. What an amazing worship saudara-saudara. Saya persilakan saudara untuk duduk. Shalom 2 PM. Shalom 2 PM. Sebelum saya membagikan firman saya pada siang hari ini, saya ingin melakukan 2 hal saudara-saudara. Yang pertama, saya ingin berterima kasih kepada setiap pemimpin dan kepada setiap orang yang melayani di tempat ini. What an amazing ministry that you have done to build this church. Yang kedua, sebelum itu PW kabur, keyboardisnya boleh stay kayaknya. Kita setrap dulu yang keyboardis. I have made a promise, saya sudah membuat janji kepada diri saya bahwa saya tidak ingin berkhotbah sendirian ever, saudara-saudara. Jadi saya selalu harus ditemani. Udah makan siang kan ya? Udah, thank God. Dan yang kedua, saudara-saudara, sebelum saya membagikan, saya mau minta izin, saya mau mengambil foto, saudara-saudara. Bagi saudara yang tidak ingin difoto, boleh nunduk atau tutup mukanya. Tapi jika saudara boleh, I just want to take a picture of you for a minute. Are you guys ready? 1, 2. One more, 1, 2. Done. Mudah-mudahan kalian gak apa-apa, santai aja. Kita di gereja santai, saudara-saudara. Hari ini saya ingin membagikan sebuah firman yang saya beri judul When We Are Faithless. Ketika kita tidak mempunyai cukup iman. You just keep playing. When we are faithless. Saya percaya siapapun saudara, baik saudara memimpin, saudara sudah melayani lama, saudara sudah seorang Kristen yang lama mungkin. Tapi saya percaya pasti ada di dalam musim kehidupan saudara. Saudara merasa bahwa that you do not have enough faith, saudara. You are faithless. Kita tidak mempunyai cukup iman untuk percaya, saudara. Dan saya ingin membawakan firman hari ini dari bacaan di kitab Lukas, saudara. Kitab Lukas pasal 7 ayat 17 sampai 28. Dikatakan demikian, maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Tersiarlah kabar apa yang dilakukan Yesus, bahwa dia menyembuhkan begitu banyak orang sakit. Dia melakukan begitu banyak mujizat, saudara-saudara. Dan ketika Yohanes di sini bukanlah Yohanes murid Yesus, tapi Yohanes Pembaptis yang kita kenal sebagai saudara Yesus, saudara-saudara, sepupu dari Yesus. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, lalu dia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan. Dia menyuruh bertanya demikian, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain? Saya kasih konteks terlebih dahulu, saudara-saudara. Ketika ini terjadi, Yohanes Pembaptis sedang berada di dalam penjara, saudara-saudara. Yohanes Pembaptis ditangkap karena dia menegur Raja Herodes. Raja Herodes ini bukanlah Raja Herodes yang memerintahkan untuk membunuh seluruh bayi di Bethlehem. Bukan, saudara-saudara, is another king, tapi bernama Herodes juga. Raja Herodes menangkap Yohanes Pembaptis, karena Yohanes Pembaptis menegur Raja Herodes bahwa dia sedang mengambil istri dari kakaknya, saudara-saudara, yang bernama Herodian. Jadi Yohanes Pembaptis menegur. Dan istrinya ini seperti Jezabel, saudara-saudara, very scary. Dia gak suka, lalu dia bilang, kamu tangkap Yohanes Pembaptis, masukkan ke dalam penjara. So I think now we have a context. Kita ada konteks mengapa Yohanes Pembaptis berkata kepada muridnya, coba kamu pergi kepada Yesus. Kamu tanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menunggu yang lainnya? Yohanes Pembaptis melakukan sebuah hal yang benar, saudara-saudara. Dia bukan melakukan hal yang salah. Dan saya rasa saudara bisa mengerti perasaan dia.
Ketika saudara sudah bergereja mungkin, saudara datang ke gereja setiap minggu, saudara melakukan segala hal yang benar bagi Tuhan. But yet, hasilnya tidak sesuai dengan yang saudara harapkan. Kenapa Yohanes Pembaptis menyuruh kedua muridnya pergi, saudara-saudara? Karena saya yakin Yesus tidak pernah menginjakkan kakinya ke penjara. Yesus tidak pernah meluangkan waktunya bertemu dengan Yohanes Pembaptis. Maka itu mau tidak mau Yohanes Pembaptis mengutus kedua muridnya, saudara-saudara. Pernahkah saudara merasakan hal tersebut? Ketika saudara sudah melakukan segala macam cara untuk mendapatkan perhatian Yesus. Saudara berada dalam keadaan terpuruk, tapi dia diam, saudara-saudara. Saudara merasa sia-sia. Saudara bertanya, apakah jangan-jangan saya salah? Bahkan to the point, ke satu titik, saudara-saudara. Saudara mungkin bertanya seperti yang Yohanes Pembaptis tanyakan. Apakah dia? Are you the one? Or should we wait for another? Lalu di ayat berikutnya dikatakan demikian. Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka bertanya, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepada engkau, Yesus. Apakah engkau yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Lalu dikatakan pada saat itu, saudara-saudara. Pada saat kedua murid ini menanyakan Yesus, Yesus sedang menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia bahkan mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta, saudara-saudara. Jadi saudara, saya ingin bawa saudara untuk melihat apa yang terjadi, saudara-saudara. Ketika kedua orang murid ini pergi bertanya kepada Yesus, Yesus bukan sedang sendirian. Pertanyaan yang ditanyakan kedua orang murid ini yang diajukan oleh Yohanes Pembaptis, itu ditanyakan di hadapan begitu banyak orang, saudara-saudara. Pernahkah saudara merasa, saudara mungkin begitu desperate akan Tuhan, saudara-saudara. Saudara begitu desperate akan jawaban, saudara-saudara. Tanpa saudara sadari, ada nama baik saudara yang mungkin tercoreng, saudara-saudara. Pernahkah saudara ketika saudara begitu putus asa dan putus harapan, saudara-saudara. Saudara datang ke gereja untuk bertanya kepada Tuhan dan mencari Tuhan, saudara-saudara. Dan di dalam worship, saudara-saudara, ketika semua orang lagi mengangkat tangan, saudara di situ nangis tersungguk-sungguk, saudara-saudara. Have you ever felt that? Karena begitu desperate-nya, saudara-saudara, begitu putus harapannya. Baru pas pulang kita baru sadar, aduh jijai bajai juga ya. Di gereja semuanya kayaknya lagi ini, saya yang cuma, udah kayak suara babi lagi gitu kan ya. Nangis semuanya basah gitu yang kayak aduh. Orang-orang mandang apa? Jangan-jangan nanti mereka salah tanggap lagi. Jangan-jangan mereka pikir saya melakukan dosa apa lagi yang begitu besar sampai udah harus nangisnya kayak begitu. Nama baik kita, saudara-saudara, such good reputation. And you know John the Baptist. Saya percaya saudara tahu Yohanes Pembaptis, saudara-saudara. Yohanes Pembaptis bukanlah orang sembarangan, saudara-saudara. Saya ingin tunjukkan sedikit, saudara-saudara, sekelebat perjalanan kehidupan, saudara-saudara, dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis kelahirannya sendiri sudah mujizat, saudara-saudara. Tahukah saudara bahwa Yohanes Pembaptis, saya diberitahu bahwa di sini banyak orang Kristen, bukan hanya level Kristen, saudara-saudara, tapi orang Kristen yang sudah hafal Alkitab luar dalam, saudara-saudara. Jadi saya percaya saudara tahu apa yang saya maksud, apa yang saya ceritakan. Yohanes Pembaptis lahir dari seorang pasangan yang sudah begitu lama menantikan seorang anak. Yang pertama suaminya bernama siapa? Imam Zakaria, saudara-saudara. Dan istrinya Elizabeth, saudara-saudara. Mandul, seorang imam yang menantikan seorang anak begitu lama tetapi tidak bisa mendapatkan seorang anak. Sampai akhirnya ada seorang malaikat yang muncul di hadapan mereka, di hadapan Zakaria dan berkata, tahun depan, wow udah kayak Abraham, kamu nanti akan dapat anak katanya. Jadi di zaman tersebut, saudara, bukan hanya Yesus yang dinubuatkan akan lahir, saudara, tapi Yohanes Pembaptis pun dinubuatkan akan lahir dan dikasih tahu namanya nanti Yohanes atau Yohanan, saudara, yang artinya kasih karunia, saudara. Lalu setelah itu saudara tahu, ketika Maria datang berkunjung kepada Elizabeth, mereka berdua masih hamil besar, katanya hamil tua. Lalu tiba-tiba gimana? Roh Kudus hinggap di dalam mereka berdua, dan mereka pun mulai berbicara di dalam bahasa roh, saudara. Bahwa seakan-akan itu sebuah peneguhan, bayi
yang ada di dalam kandungan Elizabeth bukan hanya sebuah mujizat, tapi benar-benar yang dipilih oleh Tuhan. Ini Yohanes Pembaptis, saudara-saudara. Tahukah saudara ketika Yohanes lahir, saudara-saudara, seluruh keluarga bingung mau kasih nama apa. Mereka bingung. Mereka mulai mau coba nanya, karena kenapa? Zakaria ketika dia tidak percaya bahwa istrinya akan mengandung, dibikin menjadi bisu, saudara-saudara. Tahu saudara ceritanya? Jadi seluruh perjalanan Yohanes Pembaptis bahkan dari lahir, saudara-saudara, sudah ajaib, saudara-saudara. Lalu pas ketika mau dikasih nama, tiba-tiba Zakaria bisa ngomong. Dia bilang namanya Yohanes, saudara-saudara. John, how crazy was that? Mantap ya, lagu melo, siang-siang saya melo, ya kan ya? Gak apa-apa, lanjut. Lanjut. But I want you to know bahwa John the Baptist was not a regular man. Dia lahir, Zakaria pun mulai berbicara, saudara-saudara. Lalu dia mulai melakukan pelayanannya di padang gurun. Dia makan belalang, saudara-saudara. Sampai pada akhirnya, dia terus berteriak-teriak, saudara-saudara. Dia berteriak-teriak dan berkata, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Bahwa dia sudah akan datang. Dan itu menggenapi, saudara-saudara, apa yang dinubuatkan di Yesaya pasal 40, saudara-saudara. Oh, Yohanes Pembaptis bukan orang biasa, saudara-saudara. Ketika Yesus ingin dibaptis, saudara-saudara, Yohanes Pembaptis selalu berkata, saya membaptis kamu dengan air, tapi suatu hari nanti akan ada yang membaptis kamu dengan roh dan api, katanya. Bahkan kasutnya pun tidak layak kutanggalkan, kata dia. Dan terjadilah hari itu, saudara-saudara. Saudara tahu ceritanya. Ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, terbukalah langit-langit. Kemudian ada apa? Ada burung merpati turun, saudara-saudara. Dan suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. So now, we have a problem. Seumur hidup Yohanes Pembaptis, umurnya gak beda jauh sama dengan Yesus, berarti kurang lebih umur 30 tahunan, saudara-saudara. Yesus sebentar lagi akan mati, kurang lebih setahun lagi. Berarti kita bisa tahu, kurang lebih umur Yohanes Pembaptis umur 30-an. Selama 30 tahun dia terus berbicara dan mengatakan dan menunjukkan kepada orang-orang, ini Yesus. Kamu percaya dia, kamu ikut dia. Bahkan dia pernah menyerahkan murid-muridnya untuk mengikut Yesus. Dia bilang, kamu ikut Yesus murid-muridku. Ini Yohanes Pembaptis, saudara-saudara. Can you imagine? Dapatkah saudara bayangkan apa yang dia rasakan ketika dia bertanya, are you the one, Jesus? Are you the one, Jesus? Apa jangan-jangan kita harus cari yang lain? Saya rasa saudara pun begitu mentoknya, pasti ada titik pernah berpikir gitu. Apakah benar Yesus Tuhan yang kita perlu percaya? Atau sudah saatnya saya mencari Allah lain? Atau sudah saatnya bahwa this whole faith thing, seluruh iman ini hanya teori. Ini bukan lagi sebuah hal yang nyata. And that's what John the Baptist felt, saudara-saudara. Tapi sayangnya, saudara-saudara, pertanyaan Yohanes Pembaptis ini yang lebih cantik dan lebih indah kalau ditanyakan private kepada Yesus. Ditanyakan kedua muridnya, pas Yesus lagi di dalam keramaian menyembuhkan orang, saudara-saudara. Kalau saya ada di sana dan saya tahu seluruh cerita ini, saya pengen keplak itu kepala kedua murid. Lu jangan bikin malu lah nama guru lu. Udah susah payah dia membangun begitu nama baik, saudara-saudara, selama 30 tahun. Hanya satu pertanyaan bisa meruntuhkan seluruh image yang sudah dia bangun, saudara-saudara. Can you imagine, apalagi kalau netizen Jakarta, benar gak sih? Plus 62. Udah viral ini, saudara-saudara. Hashtag. Gawat, Yohanes Pembaptis, murtad, ya kan? Hashtag pendeta sesat. Wih, seru kita. Can you imagine, saudara-saudara? Dan seringkali itu yang kita takutkan. Maka itu kita berusaha mencoba menjaga image begitu baiknya di dalam gereja. Agar jangan sampai orang berpikir kita bukan orang Kristen yang baik, saudara-saudara. Agar jangan sampai orang mengetahui bahwa kita sedang rapuh di dalam iman kita. Bahwa kita sedang goyah di dalam percaya kita kepada Tuhan.
Kita sedang takut, saudara-saudara. Tahukah bagaimana Yesus merespons situasi ini, saudara-saudara? Di ayat 22 dikatakan demikian. Lalu Yesus menjawab mereka, "Pergilah, katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar." Suara Yesus enak ya? Mirip ya? Hah? Enggak ya? Just kidding. Biar bangun, saudara-saudara. Dia katakan orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, bahkan orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dia katakan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jujur saudara-saudara, kelihatannya keren ya. Tapi kalau saya sebagai muridnya, saya rasa gak nyambung. Yohanes Pembaptis suruh nanya, "Are you the one? Or should we wait for another?" Lalu jawabannya bilang ke Yohanes Pembaptis, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Yohanes Pembaptis gak perlu dengar itu dari Yesus, dia sudah dengar kabarnya. Tadi kan baca ya, terdengarlah kabar tersebut di Yudea, tersiarlah. Dia sudah tahu ini bukan informasi baru, saudara-saudara. Jadi ini informasi yang agak aneh. Pernah ngerasa gak sih pas ketika kita berdoa dan bertanya kepada Yesus, dia menjawabnya gak seperti yang kita harapkan, saudara-saudara. Tuhan, apakah dia? Apakah dia? Lalu Tuhan bilang orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Jaka sembung bawa golok. Gak berani kan ke Tuhan ngomong kayak gitu? Tapi gak nyambung saudara-saudara. Tapi murid-muridnya dahsyat. Dengan penuh iman dia kembali. Mereka berdua kembali kepada Yohanes Pembaptis saudara-saudara. Dan mengatakan hal yang disampaikan oleh Yesus saudara-saudara. Now I want to give you a context lagi. Siapa yang pernah tahu bahwa zaman dahulu saudara-saudara, dia sendiri kita ajak ngobrol kayaknya langsung stres gini ya. Siapa yang pernah tahu saudara-saudara, pada zaman dahulu ada sebuah kebiasaan dari rabi, seorang rabi ketika mengajarkan murid-muridnya saudara-saudara. Rabi tersebut di dalam memilih murid-muridnya saudara-saudara, itu ada caranya. Jadi maka itu murid-murid selalu terpilih, semakin terkenal rabi tersebut, murid-muridnya pun semakin luar biasa saudara-saudara. Tahukah apa yang dilakukan oleh rabi tersebut saudara-saudara? Seringkali mereka akan meng-quote saudara-saudara. Meng-quote salah satu bacaan, baik dari itu Talmud saudara-saudara, kitab orang Yahudi saudara-saudara, maksudnya kitab Rabi saudara-saudara, ataupun dari perjanjian lama saudara-saudara. Contohnya, kita tes ya. Kita tes seberapa Kristen gereja ini saudara-saudara. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara pasti tahu itu Mazmur 23 saudara-saudara. Pada zaman tersebut mereka belum ada judulnya Mazmur 23. Itu baru ada zaman 1200-an saudara-saudara. Zaman bagaimana kita membaca sekarang, chapter dan ayatnya itu baru dirapikan tahun 1200 setelah Yesus meninggal saudara-saudara. Setelah Yesus mati saudara-saudara. Jadi mereka tidak tahu. Jadi dulu mereka hanya ada tulisan-tulisan, surat-surat dan surat. Mereka hafalin saudara-saudara. Jadi cara murid menjawab, bukan bilang Mazmur 23 ayat 2, bukan. Cara murid menjawab, mereka akan berkata, Tuhan adalah gembalaku, Ia takkan kekurangan aku. Amazing ya? Hah? How amazing they are. Mereka hafal saudara-saudara, dan bukan itu saja saudara-saudara. Mereka harus bisa mentafsirkan apa yang dimaksud ketika dilemparkan sebuah ayat saudara-saudara. Now, once you know this context saudara-saudara, I want to bring you to the story. Tadi ketika dua muridnya bertanya kepada Yesus, berkata, Yohanes Pembaptis minta kami nanya, apakah engkau atau kita harus cari yang lain? Lalu Yesus menjawab, pergilah dan katakanlah apa yang kau lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, saudara-saudara.
Dikatakan seperti itu. Tadi saya katakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah penggenapan nubuatan dari Yesaya, saudara-saudara. Yang berkata nanti akan ada orang di padang gurun yang berkata, bertobatlah dan kerajaan Allah sudah dekat, saudara-saudara. Jadi buat Yohanes Pembaptis saya percaya, saudara-saudara, dia sangat hafal tulisan dari Nabi Yesaya. Semakin saudara melekat dengan apa yang dinubuatkan saudara-saudara, semakin saudara menghafal saudara-saudara, mengenal seluruh isi tulisannya. Dan saya ingin tunjukkan saudara-saudara. Di kitab Yesaya pasal 35, are you guys okay by the way so far? So far okay? Good. Yesaya pasal 35 ayat 5 sampai 6 berkata demikian. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Mirip ya sama yang Yesus katakan ya. Mirip banget ya. Tapi yang seperti saya katakan, bukan hanya dia bisa pinpoint which verse, saudara-saudara, ayat yang mana yang digunakan, tapi dia bisa tahu ayat sebelum dan ayat sesudahnya. Saya akan bacakan ayat sebelumnya, saudara-saudara. Di ayat ketiga dikatakan demikian. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Ini berbicara kepada siapa, saudara-saudara? Ini berbicara tentang Yohanes Pembaptis, saudara-saudara. Ketika dia goyah dan dia tidak mempunyai cukup iman, dan dia bertanya, are you the one God? Are you the one Jesus? Buat dua muridnya ini gak masuk akal apa yang Yesus jawab. Tapi buat Yohanes Pembaptis, kuatkanlah tangan yang lemah lesu, teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri yang akan datang menyelamatkan kamu. Yohanes Pembaptis di dalam penjara bisa berteriak, saudara-saudara, this is not fair. Harusnya mereka yang dihukum Tuhan. Kenapa aku yang di dalam penjara? This is not fair, saudara-saudara. Pernahkah saudara merasakan hal tersebut? Ini gak adil Tuhan. Kenapa dia yang hidupnya lebih baik daripada saya? Padahal saya melakukan hal yang benar. This is not fair. Tuhan Yesus gak berkata kepada dua muridnya, sabar. Aku akan datang dan membebaskan. Seperti kode rahasia, saudara-saudara. But for John the Baptist, it was personal. Ada amin, saudara-saudara. It was personal. Saya percaya di dalam kehidupan saudara, ada hal-hal yang Tuhan jawab saudara atau nyatakan, yang mungkin gak make sense buat orang di sebelah saudara. Atau buat pasangan saudara pun tidak masuk akal, saudara. But for you, it was as clear as a crystal, saudara. Begitu jelas bahwa Tuhan memanggil, Tuhan berbicara. Mungkin ketika saudara sedang berada di atas gunung, ngelihat ya kan ya, langit begitu biru, burung cuit 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 cuit, ya kan, falas banget ya tuh burung ya, cuit 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 cuit. Tiba-tiba air mata mulai netes, ya kan, mengangkat tangan. Orang bakal bilang, lu sakau Jack. Kenapa tiba-tiba? But for you, it was God's moment, saudara-saudara. Can you feel this? Can you feel the love of Jesus, saudara-saudara? Tidak di dalam hingar-bingar, tidak di dalam sebuah pesan yang jelas, saudara-saudara. Seakan-akan sebuah pesan yang sederhana, but it was clear for John the Baptist. I'm going to show you another verse, saudara-saudara. Yesaya pasal 61, saudara-saudara. Dikatakan demikian, roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ini berbicara tentang Yesus, saudara-saudara. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Tadi Yesus katakan, I speak to the poor, orang-orang miskin, orang-orang sengsara. Dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Who is this? John the Baptist, saudara-saudara, dan orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Tahukah apa yang dikatakan di ayat berikutnya? Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita,
untuk menghibur semua orang berkabung, untuk memperlihatkan keagungannya. How amazing is our Jesus, saudara. Ketahuilah, saudara, when you are faithless, Dia tidak akan tinggalkan saudara. Ketika saudara tidak mempunyai cukup iman untuk percaya, Dia akan sempurnakan iman tersebut, saudara. Dia tidak mentertawakan saudara. Dia nggak bilang, gini aja nggak bisa. Mau jadi apa kamu? Gini aja kok nangis. Gini aja kok udah mulai goyang. Gini aja udah mau mulai meragukan saya. Katanya mau melayani dunia. Wow. Itu bukan perkataan Yesus, tapi mungkin perkataan saya, saudara-saudara. Saya minta ampun ya kan ya. But Jesus is not like that. Yesus akan menyatakan isi hatinya. Dan Yesus akan mengutarakan, saudara, comfort you and counsel you. Suaranya makin mantap. Udah bisa tidur, saudara. But I want to tell you that is our Jesus. Maka itu saya percaya, saudara, at this point of my life, Jesus was no longer only sebuah sosok atau seorang sosok yang luar biasa dalam kehidupan. Bukan cuma masalah agama, saudara. Iman saya kepada Yesus is personal. Saya percaya sebagaimana dengan saudara. Sebagaimana saudara tetap setia dan tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun sudah begitu banyak orang yang berkata, is enough with this nonsense. Kayaknya Yesus sudah lupa kamu, bro. Yesus bahkan gak inget, it's enough. But I want to tell you that Jesus is real, saudara. Lalu tahukah setelah itu? Di ayat 24. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Jesus was aware, Yesus tahu situasi yang terjadi. Bahwa dua murid ini memilih waktu yang seakan-akan salah bagi Yohanes Pembaptis untuk bertanya, saudara-saudara. Waktu yang kayaknya kurang tepat. Harusnya mereka bertanya pas Yesus sendirian, saudara-saudara. Maka itu setelah suruhan Yohanes itu pergi, Yesus pun address kepada orang banyak itu. I want to tell you this, saudara-saudara. Waktu yang kelihatannya kurang tepat di mata manusia, saudara-saudara, itu bisa dipakai Tuhan untuk menjadi waktu yang sempurna, saudara-saudara, untuk menyatakan isi hatinya, saudara-saudara. Karena it was not a coincidence, itu bukan sebuah kebetulan, saudara-saudara. Kalau misalnya tidak ada di sini, maka Tuhan tidak bisa berkata, kamu kasih tahu Yohanes, kamu apa yang kamu lihat? Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Kau bilang kepada Yohanes, it was as if, saudara-saudara, a mistake, sebuah kesalahan bagi muridnya untuk bertanya. But for Jesus, it was God's moment. It was His moment to reveal His heart. Jadi jangan pernah takut, saudara-saudara. Jangan pernah takut untuk mendekat kepada Yesus. Saya pernah mendekat kepada Yesus, walaupun saya belum bertobat, saudara-saudara. Tapi entah kenapa, kayaknya Tuhan saya Tuhan Yesus gitu. Padahal belum bertobat, saudara-saudara. Saya waktu naik di lantai 8 apartemen di Singapura, saudara-saudara. Saya mulai ke HDB-nya, mulai ke pinggir railing, saudara-saudara. Mulai naik, mau loncat, saudara-saudara. It was a bad time. I was about to jump. But then in my heart just cried, Jesus, help. Frustrasi, saudara-saudara. Dengan segala pressure. Bukan orang percaya. Ternyata saya pengecut, saudara-saudara. Takut juga loh. Di lantai 8 naik gitu. Takut loh. Angin gitu kan, udah jatuh nih. Padahal pingin jatuh ya kan ya. Tapi udah jatuh juga gitu. Yang kayak takut juga gitu. Yesus bisa gunakan ketakutan saya, saudara-saudara. Untuk membuat saya masih tetap hidup hari ini, saudara-saudara. How amazing is our Jesus. How amazing Tuhan kita, saudara-saudara. Maka itu setelah itu dia katakan begini. Untuk apakah? Karena dia tahu begitu banyak orang yang mengenal Yohanes Pembaptis. Dan reputasi Yohanes Pembaptis sedang on the stake, sedang dipertaruhkan. Lalu dia bertanya, untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Karena Yohanes Pembaptis pelayanannya di mana? Di padang gurun, saudara-saudara.
Dia bertanya, untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Untuk melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Oh my Jesus. Tahukah saudara, perkataan buluh saudara-saudara, itu cuma ada satu di perjanjian lama saudara-saudara. Mau tahu di mana? Di Yesaya saudara-saudara. Oh my gosh. Jadi dari tadi ketika kita berbicara tentang Yesaya bukan sebuah kebetulan saudara-saudara. Saya bukan sedang sok-sok pinter menafsirkan saudara-saudara. Ini sedang benar-benar berbicara tentang Yohanes Pembaptis dan bagaimana dia dinubuatkan oleh Yesaya saudara-saudara. Tahukah apa ayatnya? Yohanes 40, nggak ada ayatnya, nggak ada slide-nya, tapi akan saya bacakan saudara-saudara. Ayatnya berbicara begini, Yesaya 42. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Saudara tahu lagunya kan ya? Saya agak fales, cuma kurang lebih buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Thank you. Tapi saya udah lupa. Yesus berkata, kamu ke padang gurun mau cari siapa? Orang yang lagi goyang? Orang yang tadi lagi nanya, Yesus benarkah kamu? Itu yang kamu carikah? Lalu dia bilang, atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus, kayak jin aja ya, berpakaiannya halus gitu. Orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, itu tempatnya di istana raja. Ayat berikutnya dikatakan demikian, lalu dia lanjutkan saudara-saudara. Dia bilang, atau untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi. Tahu Yesus jawabnya apa? Benar. Kamu ngelihat nabi kan waktu ke padang gurun kan? Sekarang saya mau katakan lagi. Benar. Kamu gak salah. Kamu juga gak salah dengar tadi. Pas dua muridnya bilang, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya, are you the one or should we wait for another? Kamu gak salah dengar. Tapi, kalau waktu itu kamu pergi ke padang gurun dan kamu berharap untuk bertemu dengan seorang nabi, saya mau katakan sekarang kata Yesus, benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu, saudara-saudara. Tahukah yang Yesus lakukan, saudara-saudara? Ketika saudara mulai goyah, ketika Yohanes Pembaptis mulai goyah, saudara-saudara, Yesus reaffirm your identity, saudara-saudara. Yesus menegaskan sekali lagi bahwa saudara betul adalah orang yang dikasihi Tuhan. Saudara adalah orang yang diberkati betul walaupun saudara sedang goyah, saudara-saudara. Jadi don't take that away from you, saudara-saudara. Jangan pernah izinkan suara yang berkata kamu tidak pantas, kamu tidak layak, kamu tidak berhak, kamu orang berdosa. Itu bukan suara Tuhan, saudara-saudara. Itu suara penuduh, saudara-saudara. Dan bapak penuduh siapa? The devil, saudara-saudara, si iblis. Karena Tuhan tidak pernah, saudara-saudara, tidak pernah mengingat-ingat kesalahan kita. Roma pasal 4, saudara bisa baca. Dia menutupi kesalahan-kesalahan kita. Dia mengampuni pelanggaran-pelanggaran kita. Dia hanya bisa katakan, you are beautiful. You are perfect, saudara sempurna. Saudara pantas diberkati. Saudara berharga. Saudara bernilai. Saudara adalah orang yang luar biasa. That's what Jesus said. Boleh kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita, saudara-saudara. How amazing is our God, saudara-saudara. When things do not go according to our plan, He reminds you on your identity, saudara-saudara. Dia mengingatkan saudara tentang identitas saudara. Jadi belajarlah saudara-saudara untuk memilih dan memilah suara yang saudara dengar, saudara-saudara. Ketika suara-suara tuduhan, suara-suara yang mengingatkan kembali segala masa lalu saudara, mengorek-ngorek kesalahan saudara, that was not the voice of Abba, saudara-saudara. My Abba doesn't do that, saudara-saudara.
Bapak saya nggak begitu saudara-saudara. Dan saya percaya bapak saudara juga sama saudara-saudara. Kita punya bapak yang sama, bapak kita nggak begitu saudara-saudara. For whatever reason, bapak kita nggak begitu. Bapak kita cukup kreatif kok untuk mengingatkan kita dari kesalahan kita, menyadarkan kita dari pelanggaran kita. Dia cukup kreatif kok. Nggak perlu saudara-saudara dia menghancurkan kehidupan saudara. Itu bapak kita saudara-saudara. Ada amin saudara-saudara. Saya mau loncat ke Amsal 22. Kenapa? Amsal 22 ayat 1 berkata demikian, saudara-saudara. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Seperti yang saya katakan, Yohanes Pembaptis mungkin gak sadar. Murid-muridnya ini cukup dong-dong juga gitu. Pilih timingnya bisa merusak seluruh reputasi dia. Yohanes Pembaptis gak tahu kapan muridnya bertanya. Yang tahu cuma kita, saudara-saudara yang lagi baca cerita ini. Dan yang tahu orang-orang yang pada zaman tersebut, saudara-saudara. Saudara bayangkan ya, kalau misalnya mereka bisa viralkan langsung, itu selesai, saudara-saudara Yohanes Pembaptis. Cancel culture langsung ya kan ya. We cancel John the Baptist. Jangan pernah dengarkan dia lagi. Tapi yang Tuhan lakukan, saudara-saudara, seakan-akan Tuhan meluruskan segala kesimpang siuran ini. Karena firman ini saudara-saudara, seingin-inginnya kita yang menjaga nama baik kita saudara-saudara, ketahuilah firman ini ditulis karena Tuhan memandang dan melihat bahwa nama baik itu berharga. Ketika kita tidak mampu menjaga nama baik kita, Tuhanlah yang akan menjaga nama baik kita saudara-saudara. Dan kalau saudara tidak tahu ini semua, saudara tidak, sepingin-pinginnya saudara itu kedengeran dong, wah Tuhan ngomong ini. Jadi kita bisa tenang gitu kan ya. Kita gak akan bisa menggenapi apa yang ditulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan bahkan apa yang tidak pernah terpikirkan oleh hati kita, itu yang disediakan oleh Tuhan bagi yang mengasihi mereka. Inilah yang dialami oleh Yohanes Pembaptis, saudara. Penggenapan dari ayat tersebut. Dia gak pernah lihat, saudara. Dia gak pernah kepikirkan nama baiknya akan rusak. Tapi Tuhan berkata nama baik lebih berharga. Dan dia akan jaga saudara-saudara. Dan satu lagi ayatnya. Sebelum saya tutup saudara-saudara, saya boleh undang tim worship. Di Pengkhotbah saudara-saudara. Raja Salomo ketika menulisan ini. Raja yang penuh hikmat saudara-saudara. Dia berkata nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Dan hari kematian lebih baik dari hari kelahiran. Nama yang harum lebih baik. Sekali lagi I wanna remind you. Sepandai-pandainya kita menjaga nama baik, pasti akan selalu kurang di mata orang, saudara-saudara. Selalu, saudara-saudara. Serapi-rapinya saya berpakaian, tapi kalau ada orang yang perfeksionis akan ngelihat ini pastor mau macam apa, ini khotbah begini, pakaiannya begini, akan kurang saudara-saudara. Tapi ketahuilah, ketika Tuhan kita yang menjaga dan memberikan nama baik tersebut saudara-saudara, tidak ada satu orang pun yang dapat mencoreng nama baik yang sudah Tuhan berikan saudara-saudara. Maria saudara-saudara, Maria ibu dari Yesus, harusnya namanya tercoreng saudara-saudara. Karena dia hamil sebelum menikah saudara-saudara. Tapi sekarang kita puja-puja. Paulus, saudara-saudara, harusnya namanya tercoreng, saudara-saudara. Karena dia adalah pembunuh orang Kristen, saudara-saudara. Dia menyeret semua orang Kristen keluar dan dibunuh, saudara-saudara. Tapi sekarang, saudara-saudara, kita umat Kristiani, kita mengagung-agungkan nama Paulus. Karena dialah kita mengerti akan kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan yang jaga nama baik saudara, siapa? Siapa yang bisa mencoreng? Maka itu saya akan tutup dengan kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Saya akan bacakan bahasa Inggrisnya ya, karena terjemahan bahasa Indonesianya menurut saya agak disayangkan. Terlalu direct translation. 2 Timotius 2 ayat 13 boleh ditunjukkan. If we are faithless. Kayaknya pemalu ya tim LCD-nya ya. Saya minta tolong tim LCD, please. Ayat saya yang terakhir kayaknya. Ada nggak? Nggak ada. Oh, minta ampun. Maafkan, saya yang salah.
2 Timotius 2 ayat 13 berkata demikian. If we are faithless, he remains faithful. For he cannot deny himself. Saya ulang sekali lagi ya. Buat yang tidak mengerti bahasa Inggris nanti saya akan terjemahkan. Tapi Inggrisnya bagus banget saudara-saudara. If we are faithless, he remains faithful. For he cannot deny himself. Ketika saudara kekurangan iman, dia akan tetap setia. Sebab dia tidak dapat menyangkal dirinya, saudara-saudara. Bahwa dia adalah Bapa yang setia. Ketika saudara lututnya mulai goyah dan mulai takut, saudara-saudara. Mulai khawatir. Dia masih Allah yang sama, yang setia. Yang akan menggandeng saudara. Dan ketika saudara tidak bisa digandeng, dia akan menggendong saudara. Dia akan terus menemani saudara. When we are faithless, he remains faithful. Sebab dia tidak bisa menyangkal dirinya. Yuk, jangan malu-malu. Kita nyanyikan satu lagu, Potong Bebek Angsa mungkin. Take a moment with God, saudara-saudara. Saya percaya saat Tuhan sedang berbicara kepada saudara secara pribadi. Saya tidak tahu situasi apa yang saudara hadapi, saudara-saudara. Tapi saya percaya He's talking to you. Dua grup orang yang ingin saya doakan. Yang pertama saudara, jika saat ini saudara bisa merasakan apa yang Yohanes Pembaptis rasakan, bahkan saudara berkata, it is me, itu saya. I'm at that crossroad, saya sedang ada di persimpangan tersebut dan saya bingung. Tuhan maunya apa sih? That is me. Tuhan, saya mesti gimana sih Tuhan? Kurang apa lagi Tuhan? If that is you, saudara, saya ingin deklarasikan, saudara. It was never about your faith, saudara. Tapi mengenai kesetiaan Dia, saudara. Biarlah kisah kehidupanmu bukanlah mengenai kekuatanmu, saudara. Bukan mengenai apa yang bisa saudara berikan bagi Tuhan. Tapi biarlah
kisah hidupmu saudara, menjadi kesaksian apa yang Tuhan telah berikan dan lakukan atas kehidupan saudara. Bahwa Dia masih Allah yang sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah yang setia saudara, yang tidak pernah berubah. Kalau Dia pernah membawa saudara keluar dari keterpurukan, Dia bisa lakukan itu sekali lagi saudara. Kalau saudara tidak pernah membayangkan saudara bisa berada di titik ini saudara, di tempat yang begitu baik saudara, Dia masih Allah yang sama saudara, yang bisa membawa saudara ke tempat yang lebih baik saudara. Karena kalau Dia sudah mengangkat saudara, tidak ada orang yang dapat menurunkan saudara. Saudara diberkati saudara. Dan kelompok kedua yang ingin saya doakan, jika saudara sudah sering mendengar tentang Yesus, tapi saudara baru pertama kali ini, saudara ingin memberikan diri saudara untuk menjadi pengikut Yesus. Karena saudara begitu mengasihi Dia, saudara bisa merasakan kasih Yesus bagi saudara. Karena firman Tuhan berkata, kamu mengasihi karena aku mengasihi terlebih dahulu. Pertobatan itu lahir saudara dari kebaikan Yesus saudara, bukan dari hukuman Yesus saudara. Tapi karena Yesus melakukan begitu banyak baik saudara, sehingga hati kita tersentuh dan kita ingin mengasihi kembali saudara. Jadi hari ini jika saudara sudah begitu lama tersentuh oleh kebaikan Yesus, tapi saudara belum pernah memberikan diri saudara untuk mengikuti Yesus, saya ingin mengundang saudara untuk meletakkan tangan kanan saudara di dada saudara, dan saya ingin mendoakan saudara. Bapa, lihatlah tangan-tangan ini yang ingin menyerahkan hidupnya bagi Engkau Tuhan. Bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat mereka Tuhan. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang hidup atas mereka. Berkati mereka Tuhan. Siapa yang Tuhan sudah tangkap, Dia tidak akan lepaskan saudara-saudara. Dia yang akan bertanggung jawab saudara-saudara atas kehidupan saudara sampai kedatangannya kedua kalinya saudara-saudara. Dan saya ingin mengundang saudara, jika saudara belum pernah memberikan diri saudara untuk dibaptis saudara-saudara, ketahuilah langkah ketaatan iman kita yang pertama saudara-saudara bukanlah masalah pergi ke gereja atau seberapa banyak Alkitab yang kita baca saudara-saudara. Langkah ketaatan iman pertama kita adalah memberikan diri kita dibaptis. Firman-Nya jelas, Matius 28. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Lalu dikatakan apa? Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baru saudara-saudara, dan ajarkanlah mereka segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Jangan kebalik saudara-saudara. Jangan kebalik. Many of us saudara-saudara sudah sering ke gereja, sudah pelayanan, bahkan sudah membaca firman saudara-saudara, tapi tidak pernah memberikan diri kita dibaptis. So I want to encourage you, give yourself to be baptized. Bapak, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk kebenaran-Mu Tuhan. Hari ini biar ada kebebasan dan kemenangan di tempat ini. I trust in God. Sorry ya, my Savior. Kasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami ini Tuhan. Pada saat ini Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas firman yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu Pastor Juliam ya Bapa. Kiranya Kau terus mengurapi hamba-Mu ya Bapa, memakai lebih dahsyat lagi dan memberkati berlimpah-limpah Bapa. Kau berikan kesehatan yang terbaik ya Bapa. Dan kami juga ingin berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Kiranya yang sakit Kau sembuhkan ya Bapa. Yang terikat Kau lepaskan Tuhan. Yang terbeban masalah pekerjaan, pendidikan Tuhan.
kiranya Kau pulihkan Tuhan. Kau sertai, Kau berikan kesempatan-kesempatan yang baru ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang, kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai, bahkan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin.